Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan para mahasiswa dan mahasiswi Yayan Kudus di pertemuan yang ketiga bersama saya Bapak Muhammad Hanif dengan mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Untuk pertemuan kita kali ini, materi atau tema pembahasan kita adalah tentang ibadah thaharah. Kita mulai dengan muqaddimah. Kata at-thaharah dari bahasa Arab merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup antara mensucikan yang lahir dan yang batin. Sedangkan menyucikan diri secara batin saja diistilahkan dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus kalau dijamakkan. Kedudukan bersuci atau thaharah dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, termasuk teori dan praktik yang sangat penting, naburiyah dan tatbiq, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Orang yang bertaubat berarti dia telah mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang bersifat batiniyah. Dan orang yang mensucikan diri dengan berwudu, tayamum, dan mandi adalah yang mensucikan anggota badannya yang bersifat lahiriah. Jadi dua-duanya dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ayat tersebut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108, Qala ta'ala la taqum fihi abada lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu wahai Nabi bersembahyang atau bersolat di dalam masjid itu selama-lamanya, yakni Masjid Ad-Dirar. Masjid Ad-Dirar adalah masjid tandingan
yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk menandingi masjid Nabi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Kalau ayat sebelumnya, wa yuhibbul mutatahhirin. Maknanya sama. Itu orang-orang yang mensucikan diri. Jadi intinya, toharoh menurut para ulama adalah merupakan ibadah yang bermuatan sebagai ibadah yang bersifat wasilah dan bukan ghoyah atau tujuan. Karena tujuan kita bersuci adalah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita berwudu untuk ibadah yang lain yaitu sholat. Kalau ibadah lain yaitu memegang mushaf atau membaca Al-Quran atau bertawaf. Sehingga toharoh disebut sebagai ibadah yang bercirikan sebagai ibadah wasilah atau perantara. Dan dalam hukum Islam, perantara yang akan menjadi penyempurna bagi suatu amalan yang wajib, maka perantara itu pun juga hukumnya wajib. Dalam kaidah fikih disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, sesuatu yang wajib, maka penyempurna itu pun hukumnya menjadi wajib. Misalnya sholat adalah wajib. Dan sholat tidak bisa sempurna, bahkan tidak sah tanpa adanya toharoh yaitu wudhu. Maka wudhu hukumnya adalah wajib. Terutama bagi sholat yang pertama atau wudhu yang pertama kali. Karena wudhu bisa digunakan untuk melaksanakan beberapa sholat. Sehingga ketika mau wudhu lagi, maka itu wudhu yang kedua tidak bersifat wajib atau dikenal dengan tajdidul wudhu, memperbarui wudhu yang hukumnya adalah sunnah. Tapi yang pertama kali adalah wajib. Kita lanjut mengenai pengertian toharoh. Kata at-toharoh dalam bahasa Arab adalah bermakna lain an-nadhafah, yang berarti apa? Bersih. Makanya dalam sebuah ungkapan, dan ini bukan merupakan hadis, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman atau keimanan. Ini bukan hadis, tapi kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Adapun hadis yang berkaitan dengan ini adalah sabda Nabi, at-tahuru syatrul iman. Tahur atau toharo atau bersuci adalah bagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Itu hadis sahih. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang umum.
Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Secara bahasa, puara artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, puara artinya menghilangkan hadas dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau yang tanah yang bersih. Taharah terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Taharah batinnya ialah mensucikan diri dari kotoran, kesyirikan, dari kemaksiatan, dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Taharah lahiriah ialah mensucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Adapun bentuk taharah yaitu dengan air seperti wudu dan mandi besar atau junub, dan ini adalah bentuk bersuci secara asli atau asal. Sedangkan taharah dengan tanah atau debu yakni tayamum sebagai pengganti atau badal ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Pada umumnya, kalau kita melihat KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersih itu punya beberapa makna, antara lain bersih bermakna bebas dari kotoran, bermakna bening, tidak keruh, tidak tercemar, tidak bernoda, tidak bercampur dengan unsur atau zat lain. Itu beberapa makna tentang kebersihan atau bersih. Adapun secara istilah atau istilahan, makna taharah menurut para ulama fikih tentu bukan semata-mata kebersihan dalam arti bebas dari kotoran. Karena taharah dalam istilah para fikih adalah ibaratun an ghusli a'dha'in makhsusah bisifatin makhsusah. Itu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Dan juga raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat atau menghilangkan hadas dan menghilangkan najis atau najas. Taharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya taharah, ibadah kita kepada Allah tidak akan diterima atau ghairu maqbul. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan, mengharuskan taharah secara mutlak. Tanpa taharah tersebut, ibadah tidak akan sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima, maka konsekuensinya adalah sia-sia belaka. Adapun mengenai karakteristik atau kekhasan daripada ibadah taharah adalah ibadah ini merupakan ibadah yang bersifat ritual atau ibadah mahdhah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, taharah
adalah pada hakikatnya bukan sekadar menjaga kebersihan atau an-nadhafah. Sebab kebersihan itu tidak selalu identik dengan kebersihan meskipun banyak persamaan di antara keduanya. Jadi antara kebersihan dan kesucian meskipun banyak persamaan tapi ada perbedaan. Dalam syariat Islam, segala hal yang terkait dengan membersihkan diri dari segala bentuk najis dan kotoran, baik yang melekat di badan, pakaian, atau tempat ibadah, termasuk ke dalam toharoh, bersuci. Termasuk juga segala bentuk ritual, ibadah-ibadah ritual seperti berwudu, mandi junub, tayamum, istinja, istijmar, dan seterusnya juga termasuk ke dalam ibadah ritual yang bila dikerjakan akan mendatangkan pahala. Sebagian dari ritual toharoh itu ada yang hukumnya wajib, sehingga berdosa bila ditinggalkan. Sebagian lain ada yang hukumnya sunnah, sehingga meski tidak berdosa bila ditinggalkan, namun seseorang akan merasa rugi karena tidak mendapatkan pahala. Dan sebagian lainnya berstatus sebagai syarat sah dari suatu ritual ibadah, di mana tanpa ritual toharoh itu tidak dikerjakan, maka ibadah lainnya itu tidak sah juga dikerjakan. Yang kedua, karakteristik dari ibadah adalah bahwasanya ibadah itu tidak bisa dinalar. Jadi ibadah tidak bisa dinalar. Artinya apa? Bahwasanya itu merupakan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa kita menalar. Misalnya ada ibadah tayamum. Itu kita bersuci ketika tidak ada air menggunakan debu atau tanah. Maka ketika kita nalar atau logi, maka boleh jadi seorang itu merasa aneh atau merasa tidak senang ketika dia bersuci dengan menggunakan tanah. Tapi itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada beberapa hewan yang diharamkan, misalnya babi, itu adalah kita tidak bisa menalarnya. Barangkali orang mengatakan babi adalah sebagaimana hewan biasa, bisa dibersihkan, disucikan dengan zat-zat yang bisa menghilangkan cacing-cacingnya atau virus-virusnya. Namun di mata Allah itu tetap kotor. Boleh jadi di mata manusia itu bisa dibersihkan. Misalnya lagi kita diperintahkan untuk mengusap kaos kaki atau muzah ketika berwudu. Dan yang diusap itu adalah yang atas, bukan yang bawah, alas yang bawah.
Kalau dinalar, maka yang kotor pasti yang bawah. Tapi kenapa yang diusap atau dibasuh adalah yang diusap adalah yang atas. Itu karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua adalah tidak bisa dinalar atau tidak bisa dilogik dengan akal manusia. Karena itu merupakan ibadah yang bersifat ritual dan kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersumber dari Quran dan Sunnah. Rujukan dalam masalah toharoh adalah Al-Quran dan Sunnah, dan bukan logika atau perasaan. Kalau Al-Quran menyebutkan suatu benda itu najis, maka kita tidak akan mengatakan sebaliknya. Dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh keduanya sebagai najis tentu tidak bisa dikatakan sebagai najis. Sebab najis itu tidak ada rumus kimianya. Karena najis bukan unsur atau atom dengan jumlah elektron tertentu. Najis juga bukan senyawa kimia, juga bukan emosi atau substansi. Sebab sekali lagi ilmu tentang najis bukan ilmu kimia. Najis juga bukan ditetapkan berdasarkan rasa jijik atau jorok atau tidak suka atau mengandung bakteri tertentu atau tidak. Dengan kata lain, rumus kimia najis adalah ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga yang namanya wudhu dan mandi junub bukan sekedar cuci muka, membasuh anggota badan, dan seterusnya. Sebab wudhu adalah ritual ibadah yang ditetapkan lewat ayat Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembagian macam-macam toharoh dibagi menjadi dua. Karena toharoh itu bersuci dari sesuatu yang tidak suci. Dan sesuatu yang tidak suci itu bisa kita bagi menjadi dua macam jenisnya. Yang pertama, ketidaksucian yang bersifat fisik, yaitu berupa najis. Yang kedua, ketidaksucian bersifat hukum, yaitu hadas. Jadi toharoh itu pada hakikatnya adalah mensucikan diri dari najis atau dari hadas. Toharoh dari najis sering diistilahkan dengan toharoh haqiqiyah atau toharoh secara hakiki. Sedangkan toharoh dari hadas sering disebut dengan istilah toharoh hukmiyah secara hukum atau hukmi. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Bertoharoh dari benda najis itu artinya bagaimana ritual kita yang benar sesuai dengan ketentuan syariah untuk bersuci dari benda-benda najis yang mengenai badan, pakaian, ataupun tempat ibadah. Adapun jenis-jenis najis tentu kita semua sudah tahu. Sejak dari kecil kita diajari tentang macam-macam najis. Para ulama membagi najis dengan berbagai kriteria. Yang paling umum, najis dibagi berdasarkan tingkat kesulitan dan mensucikannya. Yaitu najis berat atau mughalladhah, najis sedang, mutawassithah, dan najis ringan atau khafafah. Najis ringan adalah najis yang
cara mensucikannya terlalu ringan, yaitu sekedar dipercikkan air saja ke najis tersebut. Kemudian najis sedang adalah najis yang umumnya kita kenal, bisa hilang apabila telah dilakukan berbagai macam cara seperti mencuci dan sebagainya. Sehingga 3 indikatornya hilang, yaitu warnanya, rasanya, dan baunya atau aromanya. Yang ketiga, najis yang berat adalah najis yang tata cara mensucikannya bisa dikatakan terbilang cukup berat. Tidak cukup hanya hilang ketiga indikatornya saja, tetapi ditambah lagi dengan disucikan sebanyak 7 kali dengan air, di mana salah satunya harus menggunakan debu atau tanah, yaitu najis mughaladzah. Adapun tata cara mensucikan najis ada banyak, seperti dengan cara mencuci, menyiram, memercikkan air, mengeringkan, memberi tambahan air yang banyak, mengelap dengan kain, sampai mengkeset-kesetkan ke tanah sehingga menjadi suci atau toharoh. Yang kedua adalah toharoh dari hadas. Bertoharoh dari hadas adalah tata cara ritual yang didasarkan pada syariat Islam tentang bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Adapun jenis hadas, sebagaimana ulama sepakat dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil atau hadas asghar dan hadas besar atau hadas akbar. Masing-masing terjadi bila terjadi hal-hal tertentu. Kemudian ada tayamum. Ritual ini hanya boleh dikerjakan tatkala tidak ada air sebagai media untuk berwudu atau mandi janabah. Itu tata cara dalam menghilangkan hadas. Jadi ada 3 ya, cara menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ada yang disebut dengan toharoh asliyah, ada yang disebut dengan toharoh badaliyah. Toharoh yang asli dan toharoh sebagai pengganti. Kalau yang asli adalah wudhu dan mandi. Itu semuanya adalah asli dan sama-sama menggunakan media yaitu air. Adapun sebagai pengganti ketika tidak ada air atau dalam kondisi tertentu, sakit atau dalam perjalanan, maka alternatifnya atau pilihannya adalah dengan tayamum sebagai toharoh badaliyah atau penggantinya. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu yang dikenal dengan ayat toharoh, yang diawali dengan qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini yang wudu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ini yang mandi. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum
minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ini yang tayamum. Jadi ayat ini dikenal dengan ayat toharoh karena mengandung 3 macam tata cara bersuci dari hadas, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya untuk diskusi bisa chat dan tulis di kolom diskusi. Dan untuk selanjutnya nanti mengenai tugas kelompok dalam atau individu dalam praktik ibadah akan saya bagi sesuai dengan nama-nama tiap kelasnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.